keluarga semua pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Oke, shalom sahabat Alpetra dimanapun berada. Cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga kesehatan itu tetap menjadi prioritas kita. Gitu kan Om? Om gimana, sehat Om? Sehat? Om sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Iya, Om ini kan bentar lagi Imlek, tapi juga setelah Imlek ada Valentine kan ya Om ya? Wih, ini tentang cinta semua nih Om berarti Om. Gitu Om. Nah, itu kemarin ada yang nanya Om sama saya Om, kok Tuhan kenapa itu ya katanya nyiptain semua alam semesta gitu Om. Kalau cuma untuk menyembah dia, untuk memuji dia, kenapa katanya diciptain Om? Nah, kita mau ngomongin tentang kasih Allah nih Om. Kan kalau Yohanes 3 ayat 16 semua udah hafal. Gitu ya Om ya. Nah, ini maksudnya gimana nih Om? Kasih Allah itu sebetulnya seperti apa Om? Sama manusia ya, sama semua ciptaannya. Jadi itu kasih Allah kepada semua manusia itu sebenarnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu sebabnya itu di Yohanes 3:16 itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, gitu, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal itu. Jadi hanya dengan ungkapan karena begitu besar kasih Allah kepada manusia di dunia ini, hanya itu yang bisa diungkapkan di dalam Alkitab. Lalu dengan tindakan bahwa dia mengaruniakan anak yang tunggal, itu firman Allah yang menjelma jadi manusia itu adalah istilahnya anak yang tunggal yang yang paling dikasih Allah ya pribadi firman Allah itu. Nah, ini agak sulit untuk dicerna oleh pikiran manusia. Iya Om, kan aneh Om, katanya Tuhan Allah itu mengasihi gitu, tapi kok masih ada kejahatan, masih ada itu. Kalau Tuhan nyiptain manusia itu kenapa nggak diadain aja sih Om gitu? Kan berarti Tuhan sayang. Ini kayaknya nggak sayang sama ciptaannya gitu Om. Nah, itu. Jadi ada hal yang tidak banyak yang memahami bahwa Allah itu memberikan kebebasan kepada manusia. Ya, ini terutama karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, salah satunya itu kebebasan untuk bertindak, bersikap, berkata dan sebagainya. Jadi ada kebebasan gitu kepada manusia itu. Tapi itu karena Tuhan sayang gitu ya Om? Atau enggak Om? Ya, tentu saja karena kasih Allah, tetapi juga di dalam rencananya itu bahwa Allah itu berkata-kata dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus itu, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Begitu. Jadi ini manusia makhluk yang istimewa, lebih istimewa dibanding dengan malaikat itu karena membawa rupa Allah atau gambar Allah di dalam diri manusia. Tetapi sayang sesudah berdosa ya gambarnya rusak. Nah, dosa ya Om. Tapi tetap Tuhan sayang kan Om ya sama kita ya Om. Kalau kasih Allah itu tidak pernah berubah. Hanya masalahnya itu jadi ada penghalang dari pihak yang dicintai, penghalang dari pihak yang dikasihi gitu. Penghalangnya kan kita sudah tahu semua, dosa lah, keterbatasan lah, juga ada kebimbangan lah, ada macam-macam dari yang sikap yang negatif dari manusia itu, sehingga hampir semua manusia lah tidak bisa memahami sepenuhnya atau tidak bisa mengalami sepenuhnya kasih Allah itu yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu.
yang firman Allah menjelma jadi manusia, bahkan untuk menembus dosa umat manusia. Itu agak sulit dipahami secara logika manusia. Iya ya Om ya. Aduh. Nah, terus kalau gitu Om, buktinya apa sih Om? Kalau Allah mengasihi kita itu buktinya apa Om? Nah, itu sebenarnya sudah diungkapkan di dalam Yohanes 3:16 itu, maka katanya karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi di dalam ungkapan mengaruniakan itu sebenarnya sudah ada makna bahwa Dia akan berkorban menebus dosa umat manusia gitu. Kan kalau itu juga Om, di perjanjian lama terutama ya Om, kayaknya udah ada 2 kali peristiwa ya Om ya. Nah pokoknya 2 peristiwa itulah ngebuktiin, katanya Tuhan mengasihi, tapi kok diporak-porandakan manusia. Nah itu gimana Om? Manusia tidak memahami itu, hanya melihat satu pihak atau satu sisi dari sifat Allah, yaitu kasih. Padahal Allah itu bukan hanya mengasihi, tapi juga Dia mempunyai sikap yang maha kudus, maha adil, yang harus menghukum dosa. Nah ini yang jarang dipahami oleh manusia gitu. Termasuk kadang-kadang umat Kristen pun masih suka bingung gitu. Oh Allah yang maha kasih ternyata begini-begini gitu. Seolah-olah tindakan-tindakan Allah itu bertentangan dengan sifatnya yang maha kasih. Padahal yang namanya Tuhan Allah itu ya yang sempurna itu bukan maha kasihnya aja, meskipun itu yang ditonjolkan sampai-sampai ada ayat yang mengatakan Allah itu kasih, tetapi sebenarnya juga harus diimbangi dengan bahwa Allah itu kudus gitu. Iya ya Om, kalau itu kan ada ilustrasi katanya Allah itu bukan kayak kakek yang nurutin aja gitu ya Om. Kayak misalnya Om mungkin ke cucu Om, iya aja gitu ya Om. Kan enggak juga ya Om. Ya, jadi karena Allah itu sempurna, maka Dia bukan hanya maha kasih, tapi juga maha suci atau maha adil gitu. Iya Om ya. Nah terus Om, katanya karena kasih Allah juga kita harus membangun keintiman sama Tuhan Om. Nah itu maksudnya gimana ya Om? Nah itu betul sekali, karena kasih Allah itu kadang-kadang diumpamakan dengan kasih seorang ayah, tetapi juga kadang-kadang diumpamakan dengan kasih seorang pria kepada kekasihnya. Nah itu untuk menyatakan saja dengan berbagai ungkapan bahwa Allah begitu mengasihi manusia, begitu. Iya ya Om ya. Nah itu supaya intim manusia sama Tuhan, berarti emang kita harus menyembah Tuhan ya Om? Atau gimana Om? Jadi itu menyembah Tuhan itu jangan seperti paksaan, tetapi seperti buah-buah dari kasihnya. Begitu, karena Allah mengasihi kita sedemikian rupa, maka kita tuh ingin sekali untuk dekat intim dengan Allah, dan salah satu cara dekat dengan Allah yang menyembah Dia. Tapi menyembah Dia kalau tidak dengan kasih ya percuma juga gitu. Jadi itu tidak bisa dipisahkan antara mengasihi dan menyembah Dia gitu. Dan ada satu hal lagi yang juga banyak juga yang belum memahaminya, bahwa Allah yang maha kasih itu juga maha kudus atau maha suci, itu maha adil yang harus menghukum dosa. Nah ini yang kurang dipahami oleh manusia. Kadang-kadang ya ungkapan Allah itu maha adil atau adil itu berarti selalu mengampuni dosa. Itu salah kaprah. Yang namanya adil ya harus menghukum dosa, tapi menghukumnya itu tidak secara serampangan gitu. Tidak seperti hukum rimba atau seperti tidak ada kasih sama sekali. Kan Allah itu maha kasih tapi maha adil tapi maha kasih gitu. Ya Om, itu nggak bisa dilepasin berarti ya Om ya. Maha adil juga maha kasih gitu ya Om, nggak bisa dilepasin ya. Nah, itu kan ada juga nih Om,
manusia ya yang mungkin menyembah Tuhannya kayak kita gitu, memuji Tuhan dengan berdoa gitu. Tapi ada yang kayak semedi gitu om, wah biar deket sama Tuhan. Ada yang ibadahnya itu harus melakukan ritual tertentu sampai dalam sehari 24 kali misalnya gitu om. Nah itu gimana om? Ya, jadi ada sebagian yang sudah memahami Allah itu kasih, tapi tidak tahu caranya bagaimana untuk menyembah Dia atau membalas kasihnya. Tapi ada lagi juga yang memang hanya karena kewajiban saja untuk menyembah Allah. Maka seolah-olah kalau bisa sih melakukan kewajibannya dilipat gandakan gitu. Oh, jadi hitung-hitungan dong om. Sebenarnya kalau Allah itu maha kasih, kita harus membalasnya dengan kasih juga. Jadi ketaatan kita kepada Allah juga harus keluar dari hati yang mengasihi Allah. Gitu. Ya om. Tadi kan tadi om bilang karena dosa ya om, jadi pemisahnya ya. Makanya berarti kita membutuhkan keselamatan ya om. Itu sebagai bentuk kasih Allah kan om. Kan manusia diusir dari surga ya om. Itu ada kesalahpahaman ya. Jadi manusia itu diciptakan bukan di surga. Kita Taman Eden itu di bumi. Gitu. Jadi Taman Eden itu di bumi dan di demikian rupa dibikin satu taman yang sangat indah dengan buah-buahan yang dengan melihatnya aja kita sudah pengen makan. Cuman supaya manusia itu tidak melupakan kepada Sang Pencipta, maka diciptakan juga satu pohon yang tidak boleh dimakan. Nah itu sengaja dinamakannya juga pohon pengetahuan baik dan buruk gitu. Sebenarnya itu juga untuk kebaikan manusia, supaya manusia itu pikirannya jangan seperti tidak terkendali gitu. Jadi kalau tidak ada pengingat, pikiran manusia itu bisa jadi gila, tau nggak? Maka Tuhan itu menyediakan ada semacam pengendali itu pohon pengetahuan baik dan jahat itu diciptakan supaya adalah yang mengingatkan manusia, bukan sebebas-bebasnya gitu. Karena manusia kan ciptaan makhluk, kalau Allah kan maha pencipta, khalik, jadi tetap harus ada batas gitu. Tapi kan katanya manusia kan dikasih kehendak bebas om gitu. Tapi kok ada larangan ya om? Gimana ya om? Itu sebenarnya tidak bertentangan, dikasih kehendak bebas, jadi makanya dikasih larangan gitu. Apa artinya kehendak bebas kalau tidak ada larangan? Ya jadi tinggal memilih gitu ya om. Ini nggak boleh nih. Dan bukan itu saja, ada hal lain lagi juga yang sangat penting. Kalau ada buah yang tidak boleh dimakan itu, nanti pikiran manusia juga bisa jadi gila karena pikirannya melayang-layang nggak tahu kemana. Maka harus ada satu pengingat gitu, pohon yang tidak boleh dimakan. Sebetulnya itu demi kebaikan manusia berarti ya om kalau gitu ya. Untuk kebaikan kita lah ada satu pohon yang tidak boleh dimakan itu. Iya om. Tapi itu jadi pertanyaan, ya kok kenapa bisa jadi ada si ular itu ya om ya? Ular itu yang nyiptain Tuhan juga padahal. Jadi ular itu ada, itu kan ular itu yang melambangkan ya, atau yang sering ditunggangi oleh Lucifer ya, oleh iblis itu. Jadi sudah ada di situ, bukannya baru ada. Itu lebih dulu ada, itu Lucifer atau ular yang itu ya, baru kemudian diciptakan manusia. Jadi cuman itu diciptakan juga untuk menjadi saksi pengadilan lah itu. Jadi kalau gitu kayak ini ya, berarti kan malaikat diciptain duluan, terus jadi ngiri gitu ya. Kok Allah lebih mengasihi Adam gitu, atau mengasihi manusia, makanya jadi malaikat itu Lucifer ya om, jadinya marah gitu. Yang sebenarnya ngirinya bukan karena manusia, itu cerita dari agama lain tuh, yang merasa manusia lebih dikasihi. Tetapi sebenarnya itu ya apa namanya, Allah mengasihi
mengasihi manusia, Allah juga mengasihi malaikat gitu. Tetapi bedanya kan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu. Jadi persekutuan yang sangat intim itu hanya antara Allah dan manusia. Kalau antara Allah dan malaikat, meskipun malaikat itu bisa dekat sekali dengan Allah, tetap itu tidak ada persekutuan yang normal itu, karena malaikat-malaikat itu hanya bisa menjadi hamba saja. Tapi kalau manusia itu karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bisa mempunyai persekutuan yang sangat intim dengan Allah. Bahkan di dalam rencana Allah itu manusia itu ya diciptakan untuk menjadi anak-anak Allah gitu. Sebenarnya malaikat-malaikat pun sebenarnya disebutnya juga anak-anak Allah. Cuma bedanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi persekutuan antara Allah dan manusia itu lebih dekat lagi dibandingkan dengan Allah dan malaikat yang hanyalah hamba-hamba belaka. Oh iya Om, jadinya simpang siur sih ya Om. Jadi timpang tindih tuh karena gara-gara itu. Jadi itu ternyata bukan dari iman Kristen ya Om. Ceritanya tentang malaikat itu ngiri gitu. Ya, itu bukan dari Kristen. Iya Om. Nah Om, kalau malaikatnya itu seandainya nggak ada Lucifer, apakah dosa tetap ada atau enggak Om? Nah, itu kan di dalam rencana Allah yang kekal itu semua sudah dipertimbangkan antara kemahatauan Allah dan kebebasan yang diberikan kepada manusia. Semua itu ada di dalam pertimbangan dan kita tidak mungkin bisa mengerti sepenuhnya antara kemahatauan Allah dan kebebasan manusia itu. Iya Om, karena pemikiran saya gini jadinya kan Allah maha tahu. Berarti Allah tahu nih Lucifer mau menggoda manusia nih biar jatuh dalam dosa kan, iblis tuh. Setan itu godain supaya kita jatuh dalam dosa gitu. Sebetulnya Allah tahu. Kalau Allah mengasihi kita, kenapa nggak mencegah Om? Jadi itu ya, jadi ada banyak yang disalahpahami itu mengenai manusia diberikan kebebasan ya untuk mengasihi Allah dan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi bagi manusia diberikan kesempatan untuk bertobat dan diampuni, dan tetap ada kesempatan untuk memulihkan hubungan dengan Allah itu. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Beda dengan malaikat-malaikat dan yang lain itu. Mereka itu tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu. Jadi kalau berdosa ya udahlah, hancur lah, nggak ada kesempatan lagi gitu. Tapi kalau manusia itu ada kesempatan, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kalau dipulihkan bisa ada persekutuan yang indah, bahkan akan lebih lagi intim atau lebih mengasihi Allah karena merasakan pengampunan itu. Nah Om, cerita tentang pengampunan nih Om sebagai bukti kasih Allah. Gimana tuh Om caranya supaya kita manusia berdosa bisa kembali ke pelukan kasih Allah gitu Om? Nah ini juga banyak orang yang salah paham kan kalau Allah mau mengampuni, mau ampuni saja, maafkan, memaafkan saja gitu. Nah itu karena hanya satu sisi melihatnya Allah itu maha kasih. Padahal Allah itu selain maha kasih juga maha suci atau maha adil yang harus menghukum dosa dengan setimpal, dan upah dosa itu maut. Makanya pada hari kamu melanggar dengan makan buah yang terlarang, kamu akan mati. Itu betul-betul begitu makan buah yang dilarang ya mati, tapi secara rohani. Kalau secara jasmaninya itu nanti menyusul, jadi manusia tidak lagi abadi. Tetapi begitu dia melanggar perintah Allah, sudah mati secara rohani gitu. Iya Om. Nah berarti makanya disediain jalan keselamatan ya Om, supaya manusia nggak berdosa. Ya, nah itu juga banyak orang yang juga salah paham. Kalau sudah tahu begitu kok masa jadi pakai
ada penebusan, keselamatan segala. Justru dengan cara penebusan, jadi bertobat melalui penebusan, itu manusia akan lebih mengasihi Allah lebih daripada kalau dia tidak jatuh dalam dosa. Nah Om, ini juga mungkin ada yang salah paham juga Om nih, mesti dikasih tahu lagi kayaknya Om ya, dijelasin lagi Om. Kan ada yang bilang pokoknya percaya Tuhan Yesus selamat gitu. Ada yang nggak bisa begitu, itu harus begini gitu. Nah ini gimana nih Om? Yang benar gimana nih Om? Jadi ayat-ayat Alkitab itu jangan diambil sepotong atau satu pihak saja, tetapi harus saling melengkapi. Jadi setidaknya itu ada ayat yang jelas itu diulang ya di Yohanes pasal 3 itu. Barang siapa yang tidak dilahirkan baru secara rohani, dia tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tidak cukup bertobat, tidak cukup menyesal, tidak cukup pokoknya kita maulah dekat dengan Allah. Tidak bisa, harus mengalami penebusan, pengampunan dan kelahiran baru secara rohani. Maka sampai diulang tuh oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau seorang tidak mengalami kelahiran baru secara rohani, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi bukan sekedar bertobat iya. gitu. Menyesal nggak bisa. Iya. Gitu. Saya semua berkat semua pemirsa Ampetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Ampetra dimanapun kita berada. Shalom. Ada hal yang saya mau tekankan lagi tuh ya, saya ulangi. Jadi ada orang yang menekankan Allah itu Maha Kasih ya. Iya. Jadi tidak memerlukan seolah-olah itu penebusan ya. Ada lagi yang lebih mementingkan Allah itu seperti Maha Adil, jadi harus menghukum dosa, lalu tidak ada lagi kesempatan begitu. Ya, jadi banyak orang tuh salah paham terhadap sifat Allah. Ya, jadi ada yang menekankan hanya kasihnya aja, Allah Maha Kasih gitu. Asal kita sudah berdosa, ya mengaku dosa ya udah cukup gitu ya. Itu nggak bisa. Allah itu selain Maha Kasih kan Maha Adil, harus menghukum dosa, dan upah dosa itu maut, maka harus ada penebusan gitu. Nah jadi tapi ada juga yang menekankan ya Allah Maha Adil, ya udah, jadi tidak ada harapan lagi untuk bisa diselamatkan gitu. Jadi putus asa. Jadi ada orang yang sudah bertobat nih ya, mengalami keselamatan, tapi habis itu dia karena tidak hati-hati dia jatuh dalam dosa lagi. Nah sesudah itu dia menghukum dirinya sendiri. Udahlah, nggak ada harapan, gua sudah menyakiti hati Tuhan berkali-kali gitu ya. Tetapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, ya bukan hanya 2 kali, 3 kali, kan sampai 7 kali gitu. Iya. Atau katanya ya sampai 49 kali 490 kali, 70 kali, 7 kali. Tapi jangan main-main. Iya. Gitu katanya. Ya, jadi kalau orang main-main jangankan sampai 7 kali atau 70 kali. Gitu, kalau main-main 2 kali juga nggak diampuni. Iya Om. Gitu. Iya. Kan ada yang gitu Om. Iya, tapi kan ada Om yang gitu. Misalnya udah percaya Tuhan Yesus, dengerin Tuhan Yesus, nggak percaya lagi. Terus pas itu udah mau matinya, kan saya udah percaya Tuhan Yesus, masuk surga lah gitu Om. Makanya tadi saya tanya emangnya cukup, tapi udah Om jelasin kan nggak cukup di situ. Nah ada satu hal lagi tuh yang harus ditekankan. Kalau orang sudah diselamatkan lahir baru secara rohani, itu di dalam hatinya tuh tidak sama dengan seperti yang dulu. Jadi dengan orang yang terbaik sekalipun yang belum mengalami lahir baru, dengan orang Kristen yang mengalami lahir baru tapi jauh dari sempurna, tetap yang sudah mengalami lahir baru itu yang lebih berkenan kepada Allah. Gitu. Karena kalau orang sudah mengalami kelahiran baru secara rohani, dia tuh kalau jatuh dalam dosa tuh rasa hatinya itu seperti bagaimana merasa mendukakan hati Allah,
mendukakan Roh Kudus Iya. gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kalau dia bisa menjadi orang yang menuju sempurna itu bisa jadi sombong, banding-banding sama orang lain. Nah. Seperti orang Farisi itu. Iya. Gitu. Tidak sama tuh seperti orang itu, orang berdosa itu. Iya. Nah begitu. Jadi ini penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ya, bukan saja supaya kita mengalami kelahiran baru, tapi juga supaya kita mengalami betul-betul kita tidak layak. Gitu. Jadi orang yang sudah lahir baru itu akan merasa bahwa dia diselamatkan itu sebenarnya tidak layak. Tapi oleh anugerah Allah diselamatkan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Gitu. Iya Om ya. Nah terus Om, kalau apa ada yang bilang juga nih Om, kalau Allah udah mengasihi, udah menyelamatkan ya Om ya, kok kenapa misalnya dia sakit gitu? Mana Tuhan gak sayang saya, gak menyelamatkan saya buktinya sakit sampai mati gitu mungkin ya. Nah, jadi itu pencobaan-pencobaan sesudah kita diselamatkan, sesudah menjadi anak Allah, itu sangat menolong kita untuk bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kesucian, itu bertumbuh dalam kerendahan hati. Jadi banyak manfaatnya penderitaan itu bagi orang yang sudah percaya. Itu Allah tahu lah caranya bagaimana menyempurnakan anak-anaknya gitu. Nah, itu dan tidak sama orang itu. Jadi nggak usah banding-banding juga. Yang penting kita setia kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, kepada firman Tuhan, dan tidak usah banding-banding gitu. Oh iya Om, ini ada pertanyaan yang ketinggalan tadi Om, waktu pas Allah menciptakan manusia ya Om, kan mengasihi manusia. Kan Allah juga menciptakan tanaman, binatang, dan ciptaan lainnya. Nah, apakah juga itu Allah mengasihi? Itu maksudnya Om, binatang-binatang gitu. Itu karena ada ini Om, ayat yang seolah-olah manusia itu diwariskan katanya sama Tuhan Allah. Ini kelolalah seluruh isi bumi ini. Nah, itu Om. Berarti gimana Om? Melempar tanggung jawab. Dari segi tingkatan kemakhlukan ya, memang manusia itu mempunyai kedudukan yang istimewa. Bahkan katanya lebih istimewa manusia dibandingkan dengan malaikat. Meskipun secara kemuliaan malaikat lebih mulia dari manusia, ini menurut Kristen ya. Iya. Tetapi manusia itu unik gitu, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi hubungan malaikat dengan Allah itu hanya sebatas hamba dan ketua. Tapi kalau manusia yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, hubungannya dengan Allah itu seperti anak dengan bapaknya, lahir gitu. Nah iya Om. Nah itu berarti balik lagi tadi ya Om, menunjukkan bahwa Allah dengan manusia itu intim seperti bapak sama anaknya ya Om ya. Tapi kan ada bapak sama anaknya yang berantem juga Om. Ya itu. Ya ini kan kalau Allah kan bapak yang ideal. Oh iya Om. Iya. Manusia kan sebagai bapak yang paling baik pun tetap aja tidak sempurna. Itu beda. Allah itu kan sempurna, jadi sebagai bapak pun bapak yang sempurna, sempurna kasihnya, sempurna keadilannya, sempurna kesuciannya, gitu. Manusia ya jauh dari sempurna lah, maka harus lewat penderitaan. Sesudah mengalami keselamatan dan lahir baru, itu orang Kristen harus disiapkan mentalnya, rohaninya, itu untuk menderita, gitu. Makanya ada ayat itu kan, kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tapi juga untuk menderita. Tapi menderitanya itu membantu untuk bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dan seterusnya. Nah Om, ini pertanyaan yang penting nih Om. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih dari saya nih Om. Kan Allah itu mengasihi manusia dengan Maha Suci, Maha Adil, dan Maha Segalanya. Lalu demi menyelamatkan manusia itu kan dengan mengorbankan dirinya sendiri ya Om, menjelma menjadi manusia, terus Tuhan Yesus Allah kita itu disalibkan, bangkit dari antara mati, naik ke surga, nanti jemput kita lagi. Apakah itu cara
satu-satunya Om sebagai bukti kasih Allah menyelamatkan manusia. Nggak ada cara lain gitu Om? Sebelum saya menjawab tadi harus dijelaskan ya. Jadi yang menjelma menjadi manusia kan itu bukan Allah Bapa, tapi firman Allah yang gelarnya anak Allah ya. Lalu jadi itu karena Allah itu maha suci dan maha kasih dan maha suci. Jadi tidak bisa hanya dengan perkataan oke saya maafkan kamu, saya ampuni kamu, tetapi sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan dari sejak penciptaan manusia, Adam dan Hawa tatkala jatuh dalam dosa, maka Allah mengampuni Adam dan Hawa itu bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan mengorbankan binatang, itu kan. Yang ditafsirkan itu adalah domba yang disembelih, lalu dianggap itu sebagai korban bakaran untuk menebus dosa dan kesalahannya Adam dan Hawa. Nah sejak itulah pengajaran penebusan itu turun-temurun. Selain kemudian Tuhan Allah juga mengulangi lagi, menjelaskan lagi, dan yang paling jelas itu waktu Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk menebus dosa manusia, tapi untuk membuktikan bahwa pertama bahwa korbannya sempurna, bahwa Tuhan itu tidak berdosa juga, maka pada hari yang ketiga Tuhan itu dibangkitkan dari antara orang mati, gitu. Jadi itu tetap harus ada penebusan, harus ada. Oke Om, ini langsung aja Om ke kesimpulan closing statement Om tadi Om. Memberkati semua pemirsa Ampetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Ampetra dimanapun kita berada. Shalom. Baiklah, jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu mempunyai prinsip jalan keselamatan yang sama. Hanya bedanya dalam perjanjian lama itu keselamatan penebusan itu dilambangkan dengan binatang yang dikorbankan sebagai penebus dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa juga Allah mengorbankan binatang. Tetapi sesudah Tuhan Allah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihan, maka itu lebih jelas lagi. Setiap dosa itu harus ada penebusannya, jalan keluarnya. Lalu diajarkan bagaimana untuk memberikan persembahan korban binatang kepada Allah. Lalu Tuhan Allah mau mengampuni, tapi tetap manusianya juga harus bertobat, manusianya juga harus punya kesadaran akan dosa-dosanya, lalu mau bertobat sungguh-sungguh gitu ya. Jadi ini banyak disalahpahami oleh banyak orang, termasuk orang Kristen juga. Orang Kristen itu sudah ditebus oleh darah Yesus lalu boleh berdosa, ada yang begitu. Atau orang luar juga enak, ada orang Kristen dosa-dosa sudah ditebus oleh Yesus jadi boleh berbuat dosa. Nah itu salah paham yang sangat besar gitu. Justru Tuhan Yesus rela mencurahkan darahnya di kayu salib itu supaya manusia oleh pertolongan Roh Kudus bertobatnya itu sungguh-sungguh, menyesali dosa-dosanya, dan sekaligus memahami Allah yang maha kasih dan maha suci. Allah yang maha suci sekaligus maha kasih itu dinyatakan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib. Begitu. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu sebenarnya sama prinsipnya, hanya perjanjian lama itu dalam lambang-lambang, dalam hal ini binatang yang dikorbankan untuk penebusan. Lalu dalam perjanjian baru itu firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi untuk membuktikan bahwa Yesus tidak punya dosa, maka pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, bahkan kembali kepada kemuliaannya sebagai firman Allah yang kekal, yang gelarnya adalah anak Allah yang tunggal itu. Begitu, jadi itu sama, hanya penyelamat dalam bentuk lambang, dalam yang sesungguhnya. Jadi firman Allah yang menjelma jadi manusia Yesus itu berkorban di kayu salib itu luar biasa. Kita sedikit sekali memahami betapa dalamnya ya kasih Allah dan kesucian Allah waktu Yesus disalibkan itu. Ya Om.
Wah, luar biasa nih Om. Dalam waktu ini, Sobat Alpetra pasti merasa diberkati oleh penjelasan dari Om tentang betapa besarnya kasih Allah akan kita, akan dunia ini. Ya Om, terima kasih untuk penjelasannya Om. Dan kita mau ngucapin selamat Imlek nih buat yang merayakannya. Ya, betul. Iya kan? Iya, selamat merayakannya ya. Dan kita udah pernah ngebahas ya Om tentang Imlek dalam dalam sudut pandang kekristenan. Nanti mungkin sahabat Alpetra bisa lihat deh, videonya udah pernah dibahas. Gitu. Oke, sahabat Alpetra Ministry, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih Om. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Saya semua berkat semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Ampetra dimanapun kita berada. Shalom.